Mau bilang apa? Saya kalau tetangga tanya saya, kok malah pulang? Padahal di situ Bondo, kalau berangkat umroh itu syukuran besar-besaran. Diantar sahabat dan kerabat segala macam. Apa saya bilang pulang gara-gara corona? Kalau betul-betul batal dan nggak bisa berangkat, minta uang saya balik. Kata pihak travel, kalau semakin lama ditunda, kami bisa rugi besar. Pasalnya, pihak travel sudah membayar semua keperluan tiket dan hotel, sehingga mustahil kalau harus meminta uang kembali. Jadi, sudah separah apa wabah virus corona di Arab Saudi? Pemerintah Arab Saudi dikabarkan menghentikan sementara visa untuk umroh dan kunjungan ke Masjid Nabawi. Hal ini berkaitan dengan wabah virus corona COVID-19 yang terus meluas di berbagai penjuru dunia. Pemerintah menunda sementara kunjungan umroh dan ke Masjid Nabawi di wilayah kerajaan. Tulis keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Kemenlu Arab Saudi Kamis ini. Kerajaan memastikan bahwa prosedur ini hanya sementara dan akan terus dievaluasi oleh otoritas yang berkompeten. Kerajaan mendukung segala upaya internasional yang dijalankan secara maksimal untuk mencegah penyebaran virus corona. Kata Kemenlu. Ahli menyebut, virus mudah menyebar saat orang-orang ramai berkumpul di satu tempat dalam periode waktu tertentu, seperti saat melakukan kegiatan rohani. Iran yang kini menjadi pusat wabah virus corona di Timur Tengah misalnya, menunggu aktivitas religi di kota Qom turut berkontribusi menyebarkan virus. Sementara wabah virus corona di Korea Selatan dapat dilacak pada aktivitas jamaah gereja Shincheonji di kota Daegu. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan, Jung Eun Keong, menyatakan virus corona menyebar dengan memanfaatkan kebiasaan manusia. Ada kemungkinan saat orang-orang duduk bersama dalam ruangan tertutup untuk berdoa, lebih dari 1 jam dapat berujung pada orang yang sudah terinfeksi menularkan penyakitnya pada orang lain. Kata Eun Keong seperti dikutip dari BBC. Hal ini diperparah dari berita Wakil Presiden Iran terjangkit corona. Kok bisa? Pejabat pemerintahan Iran kembali terinfeksi corona. Kali ini korbannya adalah Wakil Presiden Iran untuk urusan wanita dan keluarga, Musaimeh Ebtekar. Menurut penasihatnya, yang bernama Fariba Ibtihaj, Ebtekar dinyatakan positif terjangkit corona pada Rabu, menyusul diadakannya tes untuk seluruh pejabat pemerintah Iran. Semua orang di tim wakil presiden juga diuji dan hasilnya akan tersedia pada Sabtu, kata Ibtihaj pada Kamis, seperti yang dimuat AA. Sementara itu, sebelumnya pada Selasa, Wakil Menteri Kesehatan Iraj Harichi dan anggota parlemen Mahmud Sadeghi sudah terlebih dahulu dinyatakan terjangkit virus mematikan tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Iran, sebanyak 26 orang meninggal dunia akibat wabah yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China tersebut. Indonesia memang lucu. Bukannya takut dengan virus corona, pihak Indonesia meminta pengecualian pada Arab Saudi karena tak terpapar virus. Kementerian Agama melalui Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, kata Arfi, juga telah meminta pengecualian peraturan penangguhan ke pemerintah Arab Saudi. Mohon agar Indonesia diberikan pengecualian secara diplomasi, karena Indonesia tidak termasuk list negara yang terpapar virus corona, ujar Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Arfi Hatim, kepada wartawan BBC News Indonesia. Karena penasaran, akhirnya kami mencari daftar negara terjangkit corona versi Arab Saudi. Pemerintah Indonesia memang menyatakan tak ada virus corona yang terjangkit di wilayah kita, tapi Arab Saudi memandang lain. Saudi memasukkan Indonesia ke daftar negara-negara terjangkit corona. Masuknya Indonesia ke daftar negara-negara yang mengalami kasus COVID-19 ini
dipertanyakan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priyansari Marsudi. Apa soal? Pemerintah selama ini menyampaikan tak ada kasus virus corona di Indonesia. Indonesia kemudian masuk ke daftar negara yang warganya dilarang masuk Saudi menggunakan visa wisata. Sebagaimana keterangan pers Kementerian Luar Negeri Saudi soal visa wisata ini ada dalam poin kedua. Menghentikan masuknya warga negara ke Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan visa wisata bagi mereka yang datang dari negara-negara yang terkena wabah virus corona baru, merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan terkait pemerintah kerajaan. Demikian bunyi poin kedua pernyataan Kemlu Saudi Kamis ini. Namun dalam pernyataan itu, Kemlu Saudi tidak menyebutkan negara-negara mana saja yang digolongkan dalam negara-negara yang terkena wabah virus corona baru. Jadi, berikut ini daftar negara yang terjangkit virus corona menurut Saudi, dikonfirmasi oleh pihak Kemenlu Republik Indonesia. China Taipei, Hong Kong, Iran, Italia, Korea Selatan, Makau, Jepang, Thailand, Malaysia, Lebanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, dan Vietnam. Di dalam butir dua itu ada salah satunya Indonesia. Jadi, bagaimana kondisi travel dengan permasalahan ini? Biro Travel bisa rugi hingga 1 triliun rupiah imbas Saudi stop jamaah umroh. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji, Sapuhi, Syamres Fiadi, memperkirakan potensi kerugian seluruh biro penyelenggara perjalanan umroh mencapai 1 triliun rupiah. Pasca pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menangguhkan sementara kedatangan jamaah umroh dari luar negaranya, termasuk Indonesia. Kerugiannya kurang lebih kalau seandainya kita nanti yang kedepannya ini batal nggak boleh berangkat. Ya, kali saja 50.000 jamaah, dikali biaya umroh rata-rata 20 juta rupiah. Kata dia saat dihubungi detik.com Kamis ini. Kerugian tersebut hanya untuk hitungan 2 minggu ke depan saja. Semakin lama Arab Saudi menyetop jemaah umroh dari luar negaranya, kerugian biro travel bahkan makin membengkak. Hitung-hitungannya adalah, kata dia, jamaah umroh dari Indonesia sekitar 110.000 dalam sebulan. Untuk 2 minggu ke depan ada sekitar 50 hingga 60.000 calon jamaah yang siap berangkat. Mereka bisa gagal berangkat karena Arab Saudi menangguhkan sementara pembuatan visa ke negaranya. Jumlah jamaah tersebut tinggal dikalikan dengan biaya umroh yang rata-rata 20 juta, yang hasilnya 1,12 triliun rupiah. Kerugian ini bisa ditimbulkan kurang lebih kalau sebulan rata-rata dari Indonesia sekitar 110.000 jamaah, yang 14 hari ke belakang itu masa berlaku visa. Artinya 2 minggu ya, kita perkirakan sekitar 50 hingga 60.000 jamaah menunggu daftar berangkat. Jelas orang travel. Namun, pihaknya berharap uang jamaah yang sudah mereka bayarkan ke maskapai untuk pembelian tiket dan pihak hotel untuk pemesanan kamar tidak hangus, agar pihaknya tidak menanggung rugi. Itu akan bisa kita negosiasikan ke airline bahwa nggak bisa dapat visa, mohon jangan dibatalkan depositnya atau pembayaran tiketnya. Tapi jadikan uang muka sampai nanti keberangkatan selanjutnya, tambah dia. Salah satu calon jemaah umroh asal Sidoarjo, M. Saifullah Maksum, usianya 41 tahun. Raut wajahnya tampak kecewa. Mestinya hari ini ia bersama istri dan anak-anaknya berangkat menuju Tanah Suci. Namun, hal itu kandas begitu saja. Saya dan keluarga mestinya berangkat hari ini. Tapi tadi pagi dengar berita itu, saya cemas, sekaligus kaget, kata Saifullah. Benar saja, kecemasan Saifullah bersambut saat tiba di bandara sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pihak maskapai mengumumkan bahwa pesawat yang seharusnya ditumpangi bersama ratusan jamaah lainnya yang dijadwalkan berangkat pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dibatalkan. Ia menyayangkan kenapa penerapan larangan tersebut begitu mendadak.
Padahal segala persyaratan sudah dipenuhi bersama keluarga, tiket, dan juga visa umroh. Ya, sangat disayangkan. Kenapa aturan itu keluar, lantas langsung dikeluarkan hari ini? Ujar dia. Niat Syaifullah mengajak sang buah hati berkunjung dan beribadah ke tanah suci pun terpaksa harus pupus. Padahal, kata dia, ini momen yang dinanti-nantikan oleh dua anak laki-lakinya. Saya ajak anak-anak saya ini. Mereka sudah senang mau berangkat hari ini. Tapi ada larangan, ini tiba-tiba. Ya, mau bagaimana lagi? Katanya. Bagaimana? Menurut pendapat Anda,